Halo para penggemar suyanto.id, ketemu lagi. Mudah-mudahan kita semua, Anda semua selalu sehat walafiat, sejahtera dan bahagia. Ketemu di channel suyanto.id, sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Kali ini kita akan membicarakan seputar pendidikan vokasi, tentu termasuk di dalamnya SMK. Dan kita akan berbicara bagaimana seharusnya pendidikan vokasi SMK-SMK kita itu harus diorientasikan untuk siapa, untuk pekerjaan apa, dan jenisnya seperti apa. Narasumber kita adalah Bapak Profesor Dr. Bambang Setiaji. Beliau adalah Rektor UMS, sekarang Rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Prof. Bambang. Waalaikumsalam, Prof. Yanto. Alhamdulillah. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah sehat. Ya, oke lah. Jadi Prof. Bambang sekarang pendidikan vokasi ini sedang digalakkan, sedang dibikin program yang baik, dan bahkan dulu dirjennya pernah mengatakan bahwa akan ada kawinisasi massal antara SMK dengan dunia industri. Nah, Prof. Bambang kan sebagai ahli pembangunan ekonomi, bagaimana perspektif untuk menyelenggarakan pendidikan SMK atau vokasi di Indonesia ini yang bisa memberikan seperti apa keuntungan, memberikan semacam economic return yang lebih baik gitu. Silakan, Prof. Terima kasih. Jadi pertanyaan Prof. Yanto sangat relevan karena dari sisi ekonomi, salah satu input yang penting itu kan SDM. Jadi memang antara SMK itu dan ekonomi ada kaitannya. Khususnya kita persempit ke industri itu juga sejak dulu, sejak Prof. Mardiman siapa itu? Mardiman Jaya Negara ya? Ya, Link and Match. Nah, itu beliau Link and Match. Kemudian sekarang dulu zaman Pak Nuh itu membagikan mesin-mesin mobil ke SMK-SMK ya. Ya. Mobil SMK yang membawa Pak Jokowi jadi presiden. Salah satu ya, salah satu. Ya, teaching factory. Populer. Nah, kemudian sekarang istilahnya perkawinan massal. Intinya sama, yaitu keinginan supaya anak-anak SMK ini siap kerja kan? Ya. Kerja masuk di industri. Nah, saya sebagai yang telah belajar ilmu ekonomi, struktur industrinya ini bagaimana? Ternyata 99% itu UMKM. Ya, industri kita. Sesuai dengan kurikulum yang kita rancang ini hanya 1% saja. Ya. Dan padahal anak SMK itu dulu kan 70% itu SMA. Zaman Pak Bambang Sutibyo. Sekarang anak SMK itu 60%. Jadi ya, pada zaman saya itu, saya suruh mengubah posisi SMK melawan SMA 70-30, sehingga SMK di zaman saya masih di kementerian dibuka besar-besaran, Prof. Bambang. Ya, betul. Oh, itu zaman Prof. Yanto ya? Ya. Iya, zaman Pak Bambang Sutibyo kan, Prof. Yanto. Nah, sekarang sudah 60% SMK data terakhir kan? Sudah lebih. Bahkan lebih. Sehingga sekarang kelihatannya trennya di stop dulu dari sisi perbandingan itu. Student body, kalau student body-nya itu SMK sudah jauh lebih banyak. Tapi kalau sekolahnya memang masih banyak SMA. Ya. Ya, tapi SMA banyak yang kecil-kecil ya. Ya. Dari itu 70%-nya swasta, Bro. Menurut data kan. Yang survive-nya itu dipertanyakan juga. Ya, banyak swasta yang bagus banyak, tapi banyak yang setengah mati. Ya. Aduh, ya. Nah, ini membawa implikasi kualitas.
Nah, saya beberapa minggu lalu saya nulis di Republika. Judulnya Politik Ekonomi Sekolah Vokasi. Maksud saya, bagaimana sih hubungan antara sekolah vokasi dan ekonomi, khususnya struktur industri, yang sebagian besar dari industri itu UMKM. Bisakah kurikulum ini kemudian banting setir dari yang semula itu mempersiapkan anak siap kerja atau siap magang di industri besar menjadi pengembang UMKM. Yang dalam pikiran saya, bukan anak SMK harus pergi ke industri, justru SMK itulah pusat industri. Jadi kalau kita pergi ke misalnya kabupaten yang kecil, yang paling maju itu ya SMK-nya itu, Prof. Iya, iya. Industrinya itu istilahnya pengetahuan dan pengalamannya itu di bawah anak SMK itu. Jadi bukan anak SMK magang ke industri sekitar, tapi industri sekitar kumpul di SMK, ayo memajukan teknologi yang dipakai. Nah tentu saja SMK-nya ini disuntik oleh pemerintah dengan suntian-suntian kemajuan. Dan secara politik atau kebijakan, anak SMK ini, apa itu produk-produk SMK ini diarahkan untuk mengurangi defisit kita dalam pertukaran industri itu antara Indonesia dan China. Ya. Jadi gitu, Bro. Jadi satu, bahwa kalau kita pergi ke kabupaten yang kecil gitu, yang paling maju itu ya SMK-nya itu, bukan industrinya. Ya, jadi message-nya adalah itulah pusat keunggulan. Ya. Jadi message-nya ini, bahwa seyogianya justru sekolah-sekolah SMK itu dijadikan center of economic development dengan skema UMKM, gitu ya. Karena UMKM datang ke SMK, yuk, mesin yang kamu butuhkan apa? Mesin kamu. Terus anak SMK-nya itu gurunya ya, jiplak ke Cina. Jiplaknya nggak usah pergi ke Cina, buka saja alibaba.com. Di situ ribuan mesin Cina itu diekspos, dijual dengan marketplace namanya alibaba.com. Jadi, sebaiknya yang paling banyak mesin ini kita buat, mesin ini kita buat. Bengkelnya, misalnya CNC, mesin bubut, mesin ini, mesin bor, semua diberi oleh pemerintah. Memang untuk lab kan, untuk bengkel SMK itu kan diberi oleh pemerintah. Jadi idenya begini, kita ini dalam perdagangan dengan Cina itu bidang industri kita ini kan defisit. Biasanya kan kita beli barang-barang manufaktur dari Cina, kita bayar dengan batu bara, kita bayar dengan sawit, dengan bahan-bahan mentah. Nah, defisit ini bisa dikurangi dengan apa yang disebut impor substitusi atau substitusi impor. Ya anak-anak SMK ini suruh jiplak produk-produk Cina yang dibeli oleh masyarakat. Itu saya amati itu kalau di toko-toko itu dari alat masak semuanya itu made in China. Baik yang pakai elektronik atau yang manual ya, gelas, piring, ceret. Ya. Kemudian yang elektronik semua. Nah ini diproduk nanti oleh anak-anak SMK ini, yang paling laris ini kita produk. Misalnya tahun pertama kita buat 20 titik teaching factory. Ya. Teaching factory dibiayai oleh negara, 1 titik mungkin 300 miliar, hanya 3 triliun, 6 triliun itu 20 titik. Negara nggak mungkin kalah dengan negara itu kuat. Hanya dengan negara itu bisa menyaingi Cina, karena Cina sendiri kan BUMN. Amerika pun nggak bisa menyaingi ya swasta. Di Cina itu kan BUMN, harus disaingi juga oleh sesama pemerintah. Caranya adalah mesinnya dari pemerintah, listriknya sekolah 50%, SDM-nya gratis malah bayar SPP. Ya. Jadi produknya bisa bersaing.
Jadi artinya di SMK itu perlu dikembangkan unit-unit produksi yang bisa bekerja sama dengan UMKM lokal di tempat di mana sekolah SMK ada. Gitu kan, Bro, idenya. Sehingga samping yang satu itu terjadi pemberdayaan ekonomi UMKM, yang satunya juga memperkuat perkembangan SMK dalam arti menuju kualitas yang lebih baik. Dan juga saya kira ya istilahnya jangan jiplak lah, Prof. Di pendidikan jangan diajarin jiplak. Jadi temanya adalah inovasi. Jadi inovasi itu kan seperti prinsipnya Ki Hajar, niteni, niroke, nambahi. Anak-anak SMK disuruh melakukan itu terhadap mesin-mesin yang existing ada yang mungkin diimpor dari Cina. Itu kan yang semacamnya gitu kan, benar kan? Ubah-ubah dikit, Bro. Iya, ya diubah, diteni dan diterokke nambahi. Nah, itu ya inovasi lah, prinsip yang seperti itu. Ubah dikit. Ya. Dan konsekuensinya apa? Multiplier efeknya seperti apa itu terhadap perekonomian ketika hal itu terjadi? Siapa yang pertama kali bisa diuntungkan? Memiliki misalkan saja keuntungan comparative advantage ataupun competitive advantage itu siapa? UMKM atau masyarakat? Siapa? Sudah. Pertama, anak SMK itu sendiri belajar. Nanti untuk dia bekal kalau lulus, oh ternyata ada kesempatan membuat ini. Jadi dilatih anak-anak SMK ini mereplikasi dan nambahi tadi. Yang kedua, UMKM-nya sendiri itu sekarang sedang dalam pancaroba, yang semula itu manual, mulai berubah kepada pakai mesin-mesin yang sedikit pintar. Misalnya ada timer 5 menit putar ke kiri, 5 menit putar ke kanan. Itu murah aja teknologi seperti itu. Mesin-mesin Cina seharga 3 juta itu sudah bisa, Bro. 5 menit putar ke kiri, 5 menit putar ke kanan. Saya kan punya warung bakmi, jadi tahu. Bakmi itu 5 menit putar ke kiri, 5 menit ke kanan, 5 menit berikutnya keluar. Itu hanya 2.700.000. Itu. Murah sekali, Cina itu nggak bisa dikalahkan. 5 menit putar ke kiri, 5 menit putar ke kanan, 10 menit, Bro. Ya. Terus mulai keluar bakminya. Jadi pada menit ke-11 itu bakmi sudah jadi. Nah, hebat. Yang dulu nyurung-nyurung itu kan capek itu, berkeringat dan keringatnya jatuh ke bakmi, itu kurang sehat. Tidak higienis. Lebih higienis. Dan nggak perlu pengawet, Bro. Kemudian nggak pengawet karena warungnya itu, Bro, habis buatkan lagi itu. Sekarang masalah pengawet kan berbahaya sekali. Rakyat ini juga perlu disadarkan juga. Nanti kesehatan akan membaik, produksi meningkat, kemudian anak-anak SMK-nya, UMKM-nya juga mulai bergeliat dalam pancaroba. Ya. Multiplier efeknya panjang. Ya. Kita baru mulai ini. Jadi bisa mengalahkan Cina, itu bisa melalui SMK. Satu-satunya jalan harus melalui SMK. Kalau melalui industri nggak bisa. Karena mereka kan bayar semua, bayar mesin, bayar SDM, kalah sama Cina. Kalau SMK mesinnya dari pemerintah, SDM-nya anak sekolah, pasti menang. Kemudian salah satu SMK mengembangkan marketplace-nya, mengembangkan penjualan online-nya, aplikasinya. Ya. Alibaba.com-nya itu ya kita buat sendiri. Namanya apalah, Cinta Indonesia atau apa. Keuntungan lain, Bro. Kalau kita beli dari Cina, itu kalau rusak kita bingung itu. Biasanya kalau saya tak buang aja, karena mau kemana Anda. Nah, kalau beli dari Indonesia, SMK ini malah ditulis saja, rusak kami ganti. Ya, untuk latihan lagi, yang rusak itu makin pintar anak-anak. Oh, lemah di sini, lemah di sini.
rumah di sini diperbaiki bahannya. Jadi bisa kita ini melawan Cina bisa, Amerika nggak bisa, kita bisa. Kalau Amerika itu pendekatannya kan dia tarif. Ya. Produknya itu harganya bro, itu bisa 30%. Kalau kita tarif 100% itu baru 60%, masih kalah. Ya. Ditarif berapa? Apa ditarif 200% kan ya nggak mungkin. Jadi kebobolan itu melawan Cina, nggak bisa. Saya pernah ke Amerika, Prof. Ya. Beli kaos ke toko Amerika itu $15. Buatan Cina? Ya, bukan, buatan Vietnam, tapi Ya. toko Amerika asli. Terus pergi ke factory outlet milik Cina, dari Gedung Putih itu ke timur atau hanya berapa setengah kilo atau Anda masuk kota Cina itu, $2 itu sama dengan di pasar Klewer Solo aja. Itu 20.000. Saya ini di Amerika mau di Klewer Solo ya. Orang Indonesia ya tuh pusing $2. Tasnya sama ya. itu. Kabarnya memang kalau orang-orang toko-toko hiasan, anting-anting, jepit, rambut, bangsanya aksesoris untuk perhiasan anak-anak, ibu itu kalau ke Cina belinya tidak bijian, katanya merakup saja, segede genggaman orang itu dihitung berapa. Setelah itu di Indonesia diberi kemasan. Jadi katanya ini loh, Bro. Korek itu loh, Bro. Korek gas itu loh, Bro. Ya. 200 perak katanya. Jadi 2.000 itu dapat 10. Di sini jual 5.000. Kenapa kok bisa? Padahal mereka harus membayari proses-proses produksi seperti orang, seperti juga proses-proses yang lain, SDM, kok bisa katanya murah? Begini, Bro. Home industry mungkin. Mereka itu kan penduduk 1,5 miliar ya. Ya. Itu dia produk itu kan besar. Terus dia gudangkan. Ini gudang belum habis, produk baru sudah datang, yang habis ini diobral aja. Jadi ya, dia kembali bahan aja. Kembali bahan. Tapi nggak rugi ya? Misalnya ini gelas ya. Mug itu kalau orang mampu itu Bro. Ya. Beli dari Bandung itu 20.000. Beli made in China itu 8.000 sudah disablon. Walaupun cinta Indonesia nggak mungkin. Pedagang itu nggak mungkin, nasionalismenya tidak setinggi itu. Ya, karena dari Cina, yang Bandung mati, Bro. Ya. Gelas di Bandung itu mati. Ya, karena prinsip konsumen itu dengan harga yang murah ingin mendapatkan satisfaction yang lebih tinggi. Karena itu hukum ekonomi, saya kira, bukan hukum nasionalisme itu. Jadi, dagangnya juga kulaknya akhirnya dari Cina kan. Waduh, ngapain? Nah, terus gimana? Anak SMK diajari apa? Kalau begitu itu, diajari terutama untuk bisa bergabung, bersinergi dengan UMKM. Karena UMKM itu kan daya lenturnya lebih tinggi ketika dalam masa krisis ekonomi. Ini memang penting juga ke masa depan. Prof, gimana? Diajari apa? Langkah pertama, UMKM sekitar data. Oh, mereka bisa diperbaiki produktivitasnya dengan menyediakan mesin ini. Langkah kedua, buka alibaba.com. Oh, yang ada mesin di Cina ini. Oke, kita beli komponennya aja. Dinamo apa yang belum kita bisa buat, kita beli dari Cina. Casing yang bisa kita buat, Jadi minimal kita dapat perakitan ya. Tapi pada tahap pertama mungkin perakitan, tapi kita harapkan untuk casing-casing itu sudah bisa dalam negeri, sudah bagus semua itu. Nah, jadi memperbaiki UMKM teknologinya, sambil anak-anak juga belajar, sambil mengurangi defisit negara dalam perdagangan dengan Cina. Dalam perdagangan khususnya barang manufaktur ya. Karena selama ini kan barang manufaktur Cina itu kita tukar dengan bahan mentah. Ya. Di mana bahan mentah untuk anak cucu kita. Ya, betul. Tapi ada fokus nggak, Prof?
Misalkan manufaktur untuk kebutuhan pertanian, manufaktur barang-barang mesin-mesinnya itu loh, untuk kebutuhan alat kesehatan. Katanya setelah COVID, ini kan sudah diprediksi oleh McKinsey bahwa yang berjaya itu adalah pertanian, alat kesehatan, telekomunikasi, kemudian jasa-jasa servis-servis individual yang dibutuhkan oleh orang lain itu. Apa yang sangat penting harus disiapkan kepada anak-anak SMK kita? Ya, saya harapkan pemerintah atau Dirjen Vokasi itu misalnya menyiapkan 20 titik factory yang bagus, yang serius dibiayai. Kemudian itu misalnya di Kabupaten X, misalnya di Pacitan, kota saya. Di data dulu, yang jelas itu pasah, bor, pertukangan itu dibutuhkan. Ya kan, Prof? Ya. Itu kita sediakan. Kemudian UMKM warung-warung yang tadi pembuat bakmi, kita perbaiki. Martabak. Mesin-mesin oven, mesin-mesin itu. Di sana itu ada namanya pisang, Prof, yang dikeringkan dengan matahari. Kalau musim hujan begini, bisa ada setnya. Set itu Iya, ya. Singkat. Karena musim hujan itu bisa diatasi dengan oven. Jadi ada membuat mesin oven. Itu baru alat dapur aja ya. Ya. Dan masak nasi, rice cooker. Wah, banyak sekali ya. Kulkas gini-gini jangan disentuh dulu, nanti belakangan itu. Ya, ya, karena itu bukan kebutuhan orang UMKM ya, kulkas ya. Ya, belum, nanti belakangan ya. Memperbaiki produksi pasah, gerinda ini, mesin oven. Ini masyarakat diperbaiki produknya supaya nggak menggunakan pengawet dan pada musim hujan juga bisa itu bisa bergerak semua menggeliat itu. Pokoknya yang bisa menyaingi Cina itu hanya pemerintah, nggak bisa, jangan mengandalkan swasta. Iya, iya. Kemudian kita SMK juga jangan berharap kepada industri. Industrinya itu juga ada bacaan bagus dalam ilmu ekonomi, namanya equilibrium with unemployment. Oh. Keseimbangan tapi dengan pengangguran. Yang nulis Stiglitz. Oh iya, iya. Penerima hadiah Nobel itu Stiglitz itu. Iya, jadi ceritanya industrinya itu sudah seimbang, sudah cukup kebutuhannya. Yang mau masuk SMK masih banyak, loh. Kami sudah cukup kok. Terus disuruh apa tuh kawin, ya kami nggak butuh, ya kawin dewi. Ya, misalnya kan gitu kan. Ya. Mereka itu sudah equilibrium, tapi dengan di luar masih banyak yang belum bekerja. Nah, yang belum bekerja ini ya harus memikirkan dirinya sendiri, jangan tergantung kepada industri. UMKM lah yang paling bisa dikembangkan itu UMKM. Nanti pertumbuhan akan meningkat karena UMKM kan digenjot. Yang semula produksinya 3 jadi 9. Kalau di sum up, di total sak negara itu nanti pertumbuhan ekonomi bisa meningkat 2 kali lipat. Ya, dan kalau UMKM karena yang semula manual jadi mesin. Jadi capital output rasionya itu masih tinggi. Untuk di UMKM maksudnya? Capital. Iya, karena semula manual, mulai pakai mesin pertama kali kan dari 3 menjadi 9 atau menjadi 12 kan? Ya. Delta-nya kan besar banget. Gitu. Growth-nya secara nasional akan tinggi. Jadi, tapi pasarnya, Prof, yang jadi masalah itu. Kalau untuk memproduksi itu memang gampang. Membuat jaringan pasar itu loh yang agak susah. Pasarnya ada, wong kita ini sasaran dari produk Cina. Makanya kita sebut impor substitusi, kita pelajari. Itu karena ada mesin namanya big data. Orang Indonesia yang banyak beli dari Cina produk ini. Produk ini itu ada catatannya semua. Kalau enggak ya anak SMK asal dijadikan center dari UMKM tadi, tempat berkumpulnya UMKM ngumpul-ngumpul sebulan sekali apa 2 bulan kali ngumpul di SMK. Ayo, kamu butuh apa? Kamu butuh apa? Ini mesin dari pemerintah bagus-bagus. Ayo kita buat mesin ini ya. Pemerintah itu kan
mesin besarnya menghasilkan mesin ringannya apa yang kita buat. Menarik ini, Bro, supaya pertumbuhan ekonomi itu bisa digenjot itu dalam realnya itu kan yang produktivitas masih manual diubah jadi mesin, itu pasti deltanya besar banget. Tapi kalau yang sudah tinggi ditinggikan lagi, deltanya kecil aja. Dari iPhone jadi iPhone 6 itu selisihnya sedikit. Ya, ya betul. Karena mereka sudah berada di titik jenuh itu saya kira. Apanya? Menjelang jenuh, ya. Nggak akan memiliki delta terhadap penyerapan tenaga kerja itu saya kira. Tapi penyerapan tenaga kerja dan produktivitas juga. Iya kan? Mulai pakai tangan menghasilkan hanya per jam 3 biji, ini per jam sudah bisa 25 biji. Ya. Lalu hambatan apa kira-kira? Dari culture, menurut Prof. Bambang, ada nggak hambatan dari budaya atau ya kebiasaan-kebiasaan? Karena kan tidak serta-merta orang disuruh bekerja pakai mesin itu siap. Ada nggak kira-kira? Ya, yang pertama kita lihat di sektor pendidikan dulu. Dari sisi kebijakan mau nggak mengkaitkan antara SMK dan UMKM ini. Kemudian membuat titik beberapa titik dengan memberi mesin-mesin yang cukup ya, dengan memberi modal SMK ini yang cukup. Itu sisi kebijakan, harus clear dulu. Kemudian sekolah-sekolah juga perlu direformasi bahwa kamu jangan bergantung pada industri, tapi kamu mandiri. Justru kamulah gantungan daripada industri. Kumpulkan UMKM di sekitarmu. UMKM itu sekarang juga dipegang oleh anak-anaknya, Prof, yang pendidikannya lebih baik. Ya. Satu yang dulu bapak-bapaknya mungkin anti teknologi atau blank teknologi, ya sekarang anak-anaknya sudah dudal-dudul semua itu, generasi dudal-dudul, apa itu sudah makin canggih. Saya bayangkan itu implementable gagasan ini. Saya bayangkan ini. Mudah-mudahan diskusi kita ini dilihat Pak Dirjen, Bro. Nanti dikasih nanti. Nanti Bapak kasih ya. Nanti di-share. Tapi yang ini ngomong-ngomong ini di-cut bisa toh yang kita bicara ini? Ya, bisa oleh siapa membicarakan? Boleh. Ini hasil diskusi kita ini dikirim ke Pak Dirjen Vokasi. Neng ngomong-ngomong kita ini di-cut dulu. Jangan ada. Ngapain harus di-cut? Nggak ada apa-apa. Iya. Jadi ini kan ide ya. Ide. Sekarang ini kan inginnya SMK pergi ke industri besar. Kurikulumnya dari tempat praktik. Mereka tuh nggak butuh gitu loh. Sudah hanya 1% jumlahnya, kecil aja. Dua, mereka sudah seimbang, equilibrium with unemployment atau unemployment equilibrium. Ya memang kami industri itu sudah cukup. Bahkan kita katakan kemudian over education, ya kan? Ya. Nah, sekarang SMK lah memecahkan dirinya sendiri. Kalau mau kerjasama dengan industri, janganlah berharap pada industri besar, menengah besar. Mereka sudah mempunyai tempat training yang bagus, kan? Justru UMKM lah yang kita undang belajar ke SMK. Yang paling maju di sebuah kabupaten itu ya SMK-nya itu, bukan industrinya. Jangan dibayangkan anak SMK istilahnya belajar ke industri. Yang paling maju itu ya SMK-nya itu. Satu-satunya mesin yang ada ya yang diberi oleh pemerintah itu. Gitu ya, loh, Bro. Ya. Nyatanya itu kan. Karena kalau jadi dari Pacitan roh mesin pertama itu ya pergi ke SMK itu ya. Ya. Kalau anak SMK disuruh ke industri yang advance, itu sebenarnya nilai tambahnya juga agak banyak itu. Dia nggak terlibat, dia nggak terlibat dalam proses-proses yang bisa memberdayakan secara teknologi. Paling hanya sekedar mecet-mecet tombol saja itu saya kira.
dan kongkon ya. Ya, itu juga masuk akal juga. Ya, Idenya mudah-mudahan bagus, antara sekolah dan ekonomi, industri sudah bagus, cuma sedikit, diubah sedikit. ya sedikit dari industri modern ke dari industri modern ke UMKM. Ya, UMKM. Ya. Itu saya kira sangat membumi dan banyak sekali umatnya di situ yang umat terbantu, masyarakat tercerahkan, teknologi meningkat secara nasional, pertumbuhan ekonomi bisa 2 kali lipat, Prof, kalau yang digarap UMKM, mekanisasi UMKM. Ya. Saya jamin itu karena apa? Yang semula manual jadi ditambah teknologi. Teknologi kan pembangkit pertumbuhan ekonomi. Ya. Kalau di negara maju sudah nggak bisa meningkat karena berteknologi semua. Ini masih kesempatan Indonesia ini UMKM-nya dalam masa pancaroba yang bisa ditingkatkan pertumbuhannya, produktivitas. Ya, mungkin negara maju mencari jalan yang lain sebetulnya. Tapi UMKM kita juga harus mencari jalan yang lain dengan cara bekerja sama dengan SMK di setiap daerah yang ada itu. Ya oke lah. Baiklah Pak Rektor, saya kira kita sudah memberikan inspirasi banyak hal kepada sekolah vokasi SMK dan para UMKM kita. Mudah-mudahan ini menjadi titik awal ataupun paling tidak inspirasi bagi mereka untuk berkembang ke arah yang lebih maju, lebih baik. Terima kasih atas kebersamaannya dengan channel suwanto.id. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bro.